Tidak Bapak, baik saja. Dia selalu tanya saya, atau siapa tahu ada beliau tanya, bagaimana Ustadz? Oh tidak Bapak, saya cuma datang mau pegang tangan Bapak saja. Saya sering begitu datang, ada Bapak? Ada. Pak, terima kasih, Assalamualaikum. Saya perlu pegang tangan saja, saya pergi. Karena saya merasa bahwa ada aura yang harus saya pegang tangan beliau. Dan saya merinding. Jadi saya ada rasa, kita merasa bahwa aura pemimpin itu melekat. Oke, kembali lagi di Movila. Kali ini saya ada informasi terbaru untuk para pemirsa semua, di mana tenaga ahli utama kantor staf presiden, Bang Ali Mokhtar Ngabalin, ya, mengaku memiliki kedekatan emosional yang cukup kuat dengan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih 2024, yaitu Prabowo Subianto. Nah, singkat cerita pemirsa, ketika Bang Ali Mokhtar Ngabalin itu bercerita tentang sosok Presiden Jokowi tersebut, tampak kedua bola mata Ali Mokhtar Ngabalin itu berkaca-kaca pemirsa. Bermula saat menceritakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Jokowi itu punya panggilan khusus kepada Ngabalin, ya, setelah 6 tahun lebih bertugas di KSP atau kantor staf presiden. Di banyak kesempatan seperti di masjid pemirsa, Ali Ngabalin itu mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu kerap bertanya sebagaimana Ustadz. Nah, pertanyaan itu selalu dilontarkan oleh Presiden Jokowi tak kalah bertemu. Nah, setelah memegang tangan Jokowi, ya, Ngabalin itu merasakan ada aura yang didapatkan, lalu dirinya merasa punya keyakinan energi dari presiden itu yang membuat Ali Ngabalin itu berani berbicara lantang di hadapan publik, di depan seluruh rakyat Indonesia ketika ada orang yang mengolok-olok Presiden Jokowi. Nah, ya, seperti yang kita ketahui, ya. Nah, Ngabalin itu juga menuturkan bahwa Presiden Jokowi itu akan kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah lengser pada Oktober 2024 nanti. Statement ini sebenarnya menjawab pertanyaan atau isu-isu bahwa Jokowi itu akan menjadi ketua umum partai politik setelah 1 dekade memimpin Republik Indonesia. Nah, Ali Mokhtar Ngabalin itu mengatakan juga atau menegaskan bahwa Jokowi itu akan kembali ke Solo, bukan seperti rumor yang bertebaran akhir ini, ya. Nah, presiden itu akan selesai Oktober pemirsa, nanti beliau akan kembali ke Solo dan ia berada di tengah-tengah masyarakat seperti rakyat biasa dan bukan menjadi ketua umum partai politik. Nah, biar tidak basa-basi lagi, ya, langsung saja kepada pembahasan atau kepada video dari seorang Ali Mokhtar Ngabalin sebagai staf kepresidenan. Dan ya, seperti apa videonya, langsung saja pemirsa biar tidak lama-lama, dan mari kita simak bersama. Via dan Dayat, saya kasih tahu baik-baik. Anggaran pendapatan belanja negara triliun rupiah itu, Pak, beredarnya cuma di Tanah Jawa, Bapak. Dan di Jakarta pusat terbesar uang itu beredar. Betul. Oke? Hari ini periode Jokowi tidak lagi ditemukan itu. Uang sudah beredar satu Republik Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan, ada presiden punya gagasan sedahsyat ini, dan dan orang-orang itu ada mengomentari satu perkara yang dia tidak mengerti. Itu saya kok, tapi enak ngomongnya. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, presiden akan selesai Oktober nanti. Beliau akan kembali ke Solo. Kembali ke Solo, ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah seperti biasa. Mungkin lagi bikin mebel. Tapi ada bocoran gak sih Bang, kayak nanti saya pengennya tetap menjadi bagian pemerintahan? Oh ya, jadi begini, namanya juga presiden 2 periode. Suka tidak suka, ini fakta, bukan saja dalam negeri tapi di luar negeri semua orang menulis, semua orang kagum dan bangga. Mereka bisa berbicara dengan Indonesia dan bertemu dengan Jokowi, kepala negara mana saja di dunia. Pasti mereka bangga dan kagum. Dalam kapasitas itulah, kalau nanti tentu saja negara, ya, atas nama negara, mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atau mungkin nanti Presiden Prabowo punya gagasan tentang apa dan bagaimana dengan Presiden
Joko Widodo is okay. Nah, sampai pada posisi ini kita belum bisa mengomentari. Tapi saya 2 kali berjumpa dengan Bapak Jokowi, ya, baik di Bogor maupun di Istana Negara di Jakarta, dan beliau sendiri pernah mengeluarkan statementnya bahwa beliau akan kembali ke Solo, kembali ke masyarakat, bekerja, aktivitas seperti biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Tentu kalau ditanya pribadi kita punya pendapat, kita mau supaya beliau bisa ada di satu partai yang besar mungkin, menjadi pemimpin kah, menjadi ketua umum kah, atau masih ada waktu, tenaga masih sangat kuat, bisa ngurus partai kah, memimpin. Lebih kepada, jadi gini, kalau posisinya ini sekarang kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan, ini pertama kali terjadi di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Pergantian pemimpin nasional itu dia nyambung, connect. Toh, via Dayat, Anda berdua dan kita semua yakin, kita lihat yang jadi presiden itu adalah Menteri Pertahanan yang beliau angkat. Jangan lupa loh, ini rival loh. Pertama terjadi dalam sejarah dunia, bukan sejarah Indonesia. Pertama kali terjadi dalam sejarah dunia, ada rivalnya diminta dengan ketulusan hatinya menjadi Menteri Pertahanan, membantu beliau. Ngeri nggak? Menteri Pertahanan itu Dayat, via salah satu di antara 3 triumvirat. Undang-undang dasar itu. Tidak gampang Dayat. Jokowi begitu yakin dan percaya kepada Pak Prabowo, menjadikan beliau menjadi Menteri Pertahanan. Dan luar biasa Prabowo-nya. Ini orang luar biasa, patriot, hebat. Tahu betul-betul posisinya. Pantas kalau beliau jadi presiden. Pantas kalau mendapatkan dukungan 58%. Dia seorang jenderal, ada harta, gagah, berani. Tapi luar biasa. Berkali-kali kan kita lihat, ada karpet merah disiapkan. Tapi dia tahu bahwa itu bukan untuk dia. Dia tidak jalan di atas karpet merahnya. Dia tahu memposisikan diri. Mana sebagai Menteri Pertahanan dan mana Presiden Joko Widodo. Kalau posisi inilah, maka kami itu tidak menggunakan istilah transisi via. Apa dong? Tapi sekarang ini adalah proses sinkronisasi. Sinkronisasi. Peralihan kekuasaan nasional. Karena Bapak Prabowo sehari-hari melihat cara memimpin Presiden Jokowi. Sehari-hari beliau bagaimana dia mengeluarkan instruksi. Bagaimana dengan gaya solonya Pak Jokowi mengkomunikasikan. Biasanya Presiden Jokowi memanggil Pak Prabowo itu dengan Pak Menhan, Pak Prabowo. Sekarang Presiden menggunakan Mas Bowo, gaya orang Jawa. Bagaimana mewongke, mengangkat harkat dan martabat. Jokowi mengerti cara memposisikan Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih. Presiden mengutus Pak Prabowo bicara di forum-forum internasional, di Singapura, di luar negeri, di Timur Tengah, di Amerika, di Bali kemarin. Jadi beliau berdua ini memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin yang satu selesai, kemudian meneruskan. Ustaz, bagaimana? Ustaz. Jadi, waduh, Masya Allah, ini sudah luar biasa ini. Ya, bangga juga saya gitu loh. Ustaz, bagaimana? Siap Bapak. Jadi saya juga kadang, oh subhanallah, terakhir-terakhir ini, bukan di masjid saja, di Bogor, di istana juga, pernah di masjid juga begitu. Gimana Ustaz? Tidak Bapak, baik saja. Dia selalu tanya saya, atau siapa tahu ada beliau tanya, bagaimana Ustaz? Oh tidak Bapak, saya cuma datang mau pegang tangan Bapak saja. Saya sering begitu datang, ada Bapak? Ada. Pak, terima kasih, Assalamualaikum. Saya perlu pegang tangan saja, saya pergi. Coba itu. Karena saya merasa bahwa ada aura yang harus saya dapatkan.
Saya harus Sampai punya keyakinan. terharu sepertinya. Iya. Bang Ali. Karena kan saya ngomong di publik. Saya bicara ke seluruh rakyat Indonesia, ke semua orang. Saya habis ketemu Jokowi. Saya habis tanya tentang perkara ini. Bapak bagaimana duduk perkara ini? Oke. Saya pegang tangan beliau. Dan saya merinding. Saya merinding. Terima kasih, Pak. Apalagi? Tidak, Bapak. Cukup. Jadi saya ada rasa, kita merasa bahwa aura pemimpin itu melekat. Ya. Itu juga, saya juga ketemu Pak Prabowo 2 kali di istana. Kalau Prabowo menyapa saya, "Mana Syekh?" Panggil saya Syekh. "Mana Syekh?" "Siap, Presiden." Biasanya tidak begitu nih. "Oh, siap, Mas Bowo." Iya. Jadi Kadang nggak perlu ngobrol sama Pak Jokowi, cukup jabat tangan udah jadi energi sendiri. watak dan kepribadian pemimpin-pemimpin besar di dunia itu tidak pakai ngobrol, Pak. Dia menatap kita saja, aura power itu. Ini orang-orang yang punya kemampuan strong leader yang tidak terbantahkan. Ya. Kayak Prabowo, berapa kali maju menjadi calon presiden, maju menjadi calon wakil presiden. Saya pernah jadi juru bicaranya pada waktu Prabowo Hatta. Banyak. Tidak gampang waktu itu kita menghadapi. Berkali-kali. Tapi dia punya semangat kepentingan bangsa dan negara sebagai seorang patriot. Ya. Dia tidak pernah mundur. Dan hari ini, beliau selalu disapa 08. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan beliau menjadi presiden ke-8. Coba Anda bayangkan. Itulah yang menurut saya hebat kita punya orang-orang di Indonesia ini. Luar biasa. Pak, saya kenapa cerita begini semangat ini? Karena saya ada dalam lingkungan itu, Bapak. Saya melihat bagaimana tata cara mereka di luar kedinasannya. Saya lihat mereka makan. Saya lihat bagaimana Jokowi itu. Makanya kalau ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat orang memberikan penilaian kepada Presiden Jokowi, atau belakangan ini kan orang memberikan penilaian yang miring kepada Pak Prabowo, saya bilang kalian keliru. Karena kami ketemu dengan beliau-beliau ini. Bicara, kita ngobrol, kita melihat bagaimana kesederhanaannya, bagaimana kepiawaian mereka bergaul, bercakap dengan kami-kami ini. Apa sih kita punya pangkat ini? Emang tenaga ahli utama itu apa sih? Nggak ada apa-apanya. Tapi mereka bisa datang ngobrol, tanya kita. Saya diajak bicara dengan Pak Prabowo. Jadi saya rasa bahwa luar biasa. Jadi orang setegar kayak kita ini bisa terharu, itu kan menurut saya ada sesuatu yang luar biasa dalam karakter diri para pemimpin Indonesia ini. Jadi kita banggalah sebagai bangsa yang Tuhan Allah mentakdirkan. Tuhan pakai tangan-tangan mereka. Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa ya terkait dengan penjelasan dari Bang Ali Mokhtar Ngabalin. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.